Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadanti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini ingin menjelaskan tentang materi Rule of Law dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Fitrah Mulyanti SPD MM. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Rule of Law. Apa sih Rule of Law? Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen penyelenggaraan negara, serta sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of Law merupakan konsep tentang common law, tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law, bukan rule by the man. Konsep ini lahir untuk mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, serta menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi di mana doktrin rule of law ini lahir. Ada tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan. Apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan? Dalam arti perlakuan yang adil, baik sesama warga negara maupun dari pemerintah. Selanjutnya, prinsip-prinsip rule of law secara hakiki dalam penyelenggaraan pemerintah. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rules of law dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal penegak hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan the enforcement of the rules of law bergantung pada kepribadian nasional. Rule of law ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial. Rule of law juga merupakan gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologis sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom secara kuantitatif. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan bisa secara optimal dilaksanakan. Kemudian, fungsi hak asasi manusia. Ada dua teori mengenai fungsi dan hak asasi manusia. Yang pertama, teori kehendak. Sebuah hal akan membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Artinya, pemegang hak memiliki kuasa terhadap pihak lain. Teori yang kedua, teori kepentingan. Hak berfungsi untuk memperluas kepentingan seseorang dapat memanfaatkan hak untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Tujuan hak asasi manusia yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. 2. Mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi saya terkait tentang rule of law dapat berguna bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.